Bentar, aku record. よろしくお願いします。 Oh ya, adikku orang sastra Jepang loh gitu. Nanti aku kenalin Oh adikku aja. gitu. Ini udah mulai. Ya kita lanjut. Oke. Ya. Oke, jadi apa nih Lia yang bisa kita diskusiin hari ini? Aku mau tanya gini deh Pak. Kan aku sekarang posisinya marketing ya. Wih, tos. Ah. I like it. Ya, aku Marketing kalau nih, kamu Pak. ngerasain marketing aku senang. Kenapa? Terus habis itu? Iya, aku marketing Japanese speaker di bank ya. Nah, pertanyaan aku, kalau misalkan marketing itu, apalagi Japanese speaker kan agak sedikit terbatas ya. Misalkan aku mau pindah kerja, kira-kira selain jadi marketing, aku tuh bisa jadi apa ya sebenarnya? Selain penerjemah juga. Oh, oke. Aku boleh dikasih gambaran dulu nggak ya marketing Japanese speaker tuh gimana gambarannya ya? Nih, kayak gini nih. Biasanya kan kalau marketing kita nyari kenalan, hunter gitu kan. Nah, Funding tapi ya? kalau Japanese speaker, iya, funding sih. Aku tapi funding sama landing sih Pak, dua-duanya. Oke. Tapi fundingnya fun nggak? Oh ya, fun. Oke. Cari funding with fun ya. Terus habis itu? Dari muka saya sih kelihatannya fun banget Pak. Ada leluconku gitu. Jadi kayak cari funding with fun, terus habis itu ngasih landing with life. Tapi jangan ya. Oke, kita landing. Oke, kita lanjut. Tapi kalau kayak gini, biasanya targetnya sih berarti emang ke orang-orang Jepang gitu, karena Japanese speaker. Jadi pastinya pakai bahasa Jepang. Tapi yang aku dengar rumornya kalau misalkan udah di bank akan selalu terjun di bank terus, apalagi kalau udah marketing RM akan terus jadi RM. Itu benar nggak ya? Karena aku sebenarnya nggak ada pengalaman di bank sebenarnya. Menarik Cuma sekali. di sini. Menarik sekali. Aku juga mau cari pengalamanku pribadi gitu ya. Sebenarnya nih bahasanya bukan bank sih, lebih kayak ke industri keuangan gitu. Memang ada benernya sih sebenarnya. Ini dari yang realnya kita ya, bahwa kadang itu ya orang akan seperti itu. Sebenarnya itu lebih ke nature-nya sih. Orang tuh sejak awal pada saat dia masih mencari, dia itu akan mungkin ada yang dia udah langsung bisa jadi spesialis tertentu dan dia akan ada di line itu. Ada yang dia masih jadi generalis tuh. Cross ke sini gitu. Tapi ini sebenarnya cuma masalah waktu aja gitu kan, give it time aja sampai kamu akhirnya menemukan line kamu tuh bakal apa sampai akhir periode produktifmu, kamu pengen habisin di mana. Kalau ada yang bilang bahwa di industri keuangan itu dia akan di situ terus, itu benar tapi tidak tepat. Sebenarnya industri yang lain juga sama sih. Karena ibaratnya kamu kan juga udah ahli di situ gitu loh. Kalau untuk pindah ke bidang lain, untuk bisa dipercaya kan lebih meyakinkan nggak sih? Karena kita sudah ada pengalaman di sana gitu. Kamu bukan berarti pindah ke yang lain nggak boleh. Tapi kalau dari bank pindah ke bank, iya itu lebih gampang, ya kan? Lebih gampangnya itu bukan karena nggak ada pilihan, no gitu. Tapi berdasarkan track record, histori kamu bagus, pencapaian kamu bagus, omsetnya bagus, growth-nya bagus, nggak ada masalah, nggak ada komplain, nggak ada misalnya, nggak ada misperception gitu-gitu, lanjut aja gitu. Ya kan, karena kan udah proven, ini kan namanya proven gitu kan. Nah, masalahnya adalah kita harus sadar bahwa kita itu manusia itu adalah bukan makhluk seri, tapi paralel gitu ya. Bukan kayak pabrik gunting memproduksi fungsi gunting untuk menggunting, udah cuma kayak satu line gitu ya gitu. Tapi ya gitu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya adalah sambil ini kamu bisa belajar ini. Yang waktu itu namanya luangkan untuk mendevelop kemampuan diri gitu kan. Nah, namanya skill itu gitu ya, memang benar bahwa pengalaman kerja itu kan ya kamu udah punya. Cuman kita harus tahu jenis-jenis pengalaman kerja kan ada banyak gitu ya. Ya entah kamu di kantoran sebagai pegawai tetap, kontrak, part-time, freelance, entrepreneurship, magang gitu. Itu kerjaan semua tuh di situ kan gitu. Sehingga tadi orang yang bisa mengambil ilmu dari setiap pengalaman dia dan dia terus kembangkan, tidak hanya sekedar oke, saya udah punya pengalaman ini ya sudah, sekarang nggak aku butuhin itu udah aku kembangin. Nah ini orang yang ibaratnya itu kamu bawa tas banyak. Aku sering bilang bahwa orang kalau cuma bawa palu, maka dia akan memperlakukan segala sesuatu dengan cara dipukul. Makanya aku bilang bahwa silahkan bawa perkakas. Ada kalanya kamu mukul, ada kalanya kamu nusuk, ada kalanya kamu ngegunting, ada kalanya kamu gini, perkakasmu dibanyakin, itulah skills gitu. Sehingga dicek lagi gitu ya, pengalaman pribadi baik di dunia profesional atau sejak kuliah, baik itu yang sifatnya
formal maupun non formal, pengalaman kerja juga baik itu yang kerja sama orang atau kamu kerja ada inisiatif sendiri, atau yang baru sekedar impian tapi kamu udah mulai menyicil belajar ilmunya gitu. Nah, habis itu kamu proyeksikan ke masa depan. Sama kayak bekerja gitu. Kamu bekerja di sekarang, kamu harus bisa melihat kamu 5 tahun yang akan datang, ibaratnya gitu. Pendidikan pun juga sama. Yang kamu pelajari sekarang, bayangin 5 tahun ke depan buat apa? Kalau enggak ya udah stop gitu. Itu namanya wasting time gitu kan, gitu. Nah, dengan melakukan ini, habis itu kamu cek waktu 24 jammu yang realistis. Kamu punya waktu untuk tidur, punya waktu untuk urus keluarga, punya waktu untuk macam-macam, pasti nanti akan ada waktu murni. Waktu murni itu waktu yang benar-benar kosong. Nah, coba gitu ya, yang ingin kamu lakukan ditaruh di situ kira-kira make sense nggak? Masih bisa nggak gitu? Gitu. Harusnya sih masih bisa gitu. I Habis itu see. tinggal dilakukan secara rutin. Sehingga jawaban simpelnya apakah benar bahwa gitu ya, orang kalau ada di industri bank atau industri keuangan akhirnya di situ terus. Kalau kamu mau ngikutin streamline gitu ya, ngikutin arus ya, ya itu benar gitu. Karena banyak yang mengiyakan akhirnya menjadi suatu kebenaran. Nah, kita udah terbiasa nih ya ada di momen-momen perubahan cepat, disrupsi ini itu, bahkan pengalaman masa lalu pun tidak langsung berguna sekarang gitu kan. Gitu. Jadi ada banyak lowongan-lowongan pekerjaan tiba-tiba muncul gitu ya, gitu. Dulu emang ada kayak 10 tahun yang lalu pekerjaan namanya influencer gitu ya, key opinion leader, digital marketer. Ya enggak terlalu ini gitu. Jadi kayak oh ini benar-benar hal yang baru lagi seperti itu kan gitu. Saya kira kan ada era yang namanya sesuatu bisa ditumbuhkan, ada sesuatu yang kayak ini langsung dipatah gitu. Ada momen yang memisahkan antara masa lalu dan masa kini. Nah, masa kini itu akan dimulai sejak kamu tuh meluangkan waktu untuk oke aku akan belajar gitu. Nah, belajar paling enak tuh ya belajar yang udah ada modalnya. Sehingga mungkin nanti kalau misal kamu ke depan ya akan lebih mudah mencari pekerjaan yang hubungannya dengan finance gitu ya. Ya karena kamu udah punya privilege itu, pengalaman itu. Tapi breakdown lagi. Makanya itulah kenapa orang punya pengalaman bekerja itu silahkan di breakdown di CV. Ya, nulis pengalaman kerja itu tidak hanya sekedar nama perusahaan, timestamp-nya periodenya kapan, kemudian tidak hanya jabatannya apa, tapi di situ ada tugas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab juga tidak seperti yang general. Misalkan tadi, aku sebagai marketing funding, aku cuma nulis adalah mencari fresh money untuk disimpan di bank ini. Itu terlalu general gitu. Tapi sampaikan secara detail gitu ya. Mencari berapa target harian misalkan, mencari minimal 2 nasabah baru per hari dari kalangan orang Jepang misalkan seperti itu. Atau langsung disampaikan gitu kan. Mencari dana dengan target di atas, kalau misalnya kamu nggak mau bocorin rahasia perusahaan kamu ya, di atas sekian, pakainya rupiah ya, tetepan ya, atau pakainya yen. Misalnya pakai rupiah ya, sekian rupiah per bulan gitu. Silahkan, seperti itu. Jadi silahkan disampaikan gitu. Itu hal-hal yang sifatnya bukan job desk, yang sifatnya general. Misalnya aku jadi sales motor. Terus job desk aku nulisnya cuma sekedar menjual produk motor ke konsumen. Ya itu semua sales motor dari kutub utara sampai kutub selatan begitu gitu ibaratnya. Cuman yang kamu handle apa seperti itu kan gitu. Begitupun itu. Gunanya membreakdown itu adalah apa? Pertama adalah mengizinkan orang untuk mengetahui skill apa yang dibutuhkan skill apa yang akhirnya kamu miliki setelah kamu kerja di sana. Gunanya apa? Ini akan berfungsi kalau kamu tadi mau cross jurusan, cross bidang gitu. Memang benar, misalkan gini. Aku customer service, aku punya pengalaman customer service gitu ya. Terus ada loker customer service, aku daftar, relevan, ya kan? Gitu. Atau aku punya magang customer service relevan gitu. Tapi relevansi itu tidak hanya dilihat dari judulnya gitu. Tapi kegiatan juga di dalamnya. Itulah kenapa peluang kerja silahkan di breakdown. Aku punya peluang kerja sebagai sales gitu kan. Kemudian ada loker customer service gitu. Customer service ya udah customer service. Sales aku sales, apa hubungannya? Kalau orang yang nggak tahu kan nggak tahu. Padahal ibaratnya kalau orang mau tahu, mau dari security OB sampai kepala cabang itu sales semua, ibaratnya seperti itu kan. Gitu pasti akan nawarin produk-produk bank itu diarahin ke sana jadi referral gitu. Nah, akhirnya makanya di breakdown. Oh, ternyata waktu aku jadi sales di dalamnya tuh ada yang namanya mempromosikan produk, ada cross selling, ada after sales, ada jualan, ada yang gini gitu. Melayani. Ternyata waktu jadi sales ada kegiatan yang sebagai fungsi customer service. Akhirnya relevan gitu. Misalkan seperti itu. Atau kamu misalkan sekarang
kerja sebagai, ini aku ngomong asal aja ya gitu, nggak tahu bener nggak, Iya, iya. marketing bank Heeh. di perusahaan Jepang gitu. Suatu saat kamu pengen jadi Japanese interpreter gitu, atau kerja di embassy-nya Jepang gitu. Gak ada hubungannya, kamu nyari duit kok di sini. Di sana di embassy kamu ngurus yang sifatnya lebih ke hubungan bilateral Dokumen. misalkan gitu Ya, kan, gitu, heeh, atau heeh. hubungannya sama pengembangan misalkan CSR lah, atau pendidikan, kerja pendidikan, Hmm. beasiswa gini gitu. Gak ada hubungannya. Tapi di sini kamu udah punya sertifikasi N1, 2, 3, 4, 5, aku nggak tahu N sampai berapa gitu kan, gitu. Punya yang khatam JLPT maupun yang lain-lain itu. Jadi sehingga Heeh. ya ini nyambung gitu loh. Relevan karena Hmm. saya bisa bahasa Jepang, nggak semua orang bisa, dan saya udah terbiasa ngomong bahasa Jepang dengan orang yang karakternya Hmm. beda-beda. Yang sebelumnya itu saya bedanya adalah nawarin produk, di sini saya lebih seperti ini. Nah, di situ kamu nanti tonjolkan sebagai suatu kelebihan gitu. Perbedaan itu sebagai suatu kelebihan. Kalau cuma sekedar ngomong, aku bisa. Ngomong secara individu, waktu aku di bank juga pernah. Presentasi di depan orang atau di depan company, aku juga pernah. Di embassy butuh kemampuan komunikasi individu maupun ke tim, misalkan gitu kan. Gitu. Jualan mungkin nggak langsung berfungsi, tapi kan di proses jualan itu ada menjelaskan produk, fitur, advantage, benefitnya sampai akhirnya closing. Mungkin di situ juga gitu kan. Pada saat kita ingin membangun relasi dengan siapa, kita harus ini loh, latar belakangnya seperti ini, niat kita seperti ini, yuk kita bareng-bareng gini gitu. Sama gitu. Jadi benang merah itu tidak harus dari jabatan, tapi Ketemu. dari skills. Ketemu itu bisa dari skills. Ketemu itu bisa dari 4 hal. Makanya aku selalu bilang kalau nanti aku hubungin ke CV ya. CV yang ditulis bagian skills atau kemampuan, skills itu bisa diturunkan dari 4 hal. Yang bisa dituliskan dari 4 hal. Skills itu satu, bisa terkait dengan pengetahuan bidang. Turunkan dari nama-nama mata kuliahmu, turunkan dari sektor-sektor pekerjaanmu, gitu. Skills itu harus ketulis di CV, dan itu merupakan salah satu alasan tadi, nyambungin relevansi antara loker yang dibuka dengan pengalaman kita. Sales and marketing, pengetahuan sektor, gitu. Walaupun sekarang kamu sales and marketing produk A, nanti ke produk B sama-sama FMCG misalkan, atau sama-sama produk keuangan, yang satunya perbankan, satunya non perbankan, atau sama gitu. Jadi pengetahuan bidang itu pasti akan ada di skills. Yang kedua itu adalah tools gitu. Relevansi itu bisa jadi tools. Mungkin pekerjaannya beda, tapi saya pakai Photoshop, saya pakai Adobe Premiere juga gitu misalkan. Tools itu ada dua, ada yang software, ada yang hardware. Yang barusan aku sebut nih nama-nama software, gitu kan? Hardware-nya ada nggak? Ada gitu. Misalkan alat-alat tertentu, yang mesin-mesin tertentu, yang butuh lisensi tertentu misalkan, atau mesin-mesin yang alat-alat yang oke, di perusahaan ini mereknya ini, di perusahaan mereknya ini gitu. Jadi skills itu boleh dituliskan pengetahuan bidang, yang kedua adalah tools. Boleh hardware, boleh software-nya. Bisa dua-duanya biar kuat. Yang ketiga adalah skills terkait kemampuan bahasa. Gitu. Kemampuan bahasa itu khususnya bahasa negara ya, bukan bahasa daerah gitu ya. Itu silahkan tuliskan di bagian skills gitu. Karena itu merupakan suatu kelebihan gitu. Nah, yang keempat adalah soft skill jelas. Soft skill ini boleh dituliskan di bagian skills, tapi kan aku sebut terakhir, yang artinya tanpa dituliskan pun juga tidak apa-apa. Karena soft skill itu sebagian besar, aku sebut sebagian besar, itu akan dimiliki sama orang yang melakukan suatu pengulangan technical skill secara benar dalam periode tertentu. Orang kalau yang udah kebiasa ngerjain kerjaan load banyak, bagus gitu ya, dia ya punya soft skill yang teliti, mampu bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi soft skill itu bukan yang dipelajari berdasarkan baca teks doang, gitu kan? Gitu. Nah, skill-skills ini, 4 hal ini, pengetahuan bidang, tools, habis itu bahasa dan soft skill itu harus ada ya. Itu harus tertulis di bagian kemampuan yang ada di CV. Nanti kita bahas di sesi detail CV-mu gimana. Tapi ini merupakan suatu relevansi yang tadi, kalau kita mau ngelamar kerja yang kalau dalam tanda kutip cuma dilihat itu kayak seolah-olah tuh nggak nyambung, padahal bisa nyambung gitu. Aku jadi sales ya kan, aku ngejual produk hijab gitu, aku jualan online hijab, ada loker admin sosmed, nggak nyambung, aku sales kok, ada loker admin sosmed, tapi aku pengen, ternyata setelah di breakdown gitu kan, oh ternyata aku mengupload produk hijab, foto-foto hijab ya dari brand-brand ini ke sosial media, menawarkannya, bikin konten, kalau ada yang komen aku balas, ada yang pengen beli apa sih tutorialnya. Bukankah fungsi salesku itu di dalamnya ada fungsi admin sosmed ya, gitu kan? Kepake ya. Ya, gitu. Akhirnya kan relevan. Makanya tadi relevansi itu tidak hanya dilihat dari judul, tapi dari skills.
gitu. Skills tadi bisa 4 tadi. Aku urutan berdasarkan prioritasnya ya, pengetahuan bidang, tools, bahasa, baru soft skill kayak gitu. Terus sih, ini materi ini bisa diperoleh Oke. dari suatu buku, boleh baca-baca sendiri gitu. Bahasa Siap, Pak. simpelnya tuh kayak gitu. Gitu ya. Nah, Jadi sehingga oke. tadi kamu sendiri yang akhirnya Mutusin. mengiyakan atau menganggap benar atau tidak tadi lingkaran setan tadi. Gitu ya. Loh kan iya, kalau kamu percaya iya. Oke. Karena Iya. aku tuh ada di industri keuangan non bank gitu. Aku cerita pengalamanku pribadi gitu. Aku pernah di industri asuransi. Dari satu asuransi ke Hmm. asuransi lain gampang. Waktu itu alhamdulillah juga aku Hmm. ada tawaran beberapa kali di bank gitu. Cuman karena aku Hmm. waktu itu memang belum pengen ke sana gitu ya. Akhirnya banyak tuh yang bilang kayak ya iya biasanya gitu kalau nggak ke banknya nanti ke anak perusahaannya ke gini-gini terus gitu terus. Tapi Hmm. waktu itu aku mikir kayak masa sih gitu. Akhirnya aku mutus itu ikut MT Hmm. suatu perusahaan dan itu transportasi gitu. Jadi kan beda Hmm. gitu. Jadi bisa gitu. Karena tadi Hmm. tidak selamanya yang harus kamu tonjolkan itu adalah kemampuan finance-mu. Kamu tuh Ya modalnya benar, banyak Pak. ya kan. Tools-mu ya yang aku lihat aku baca Hmm. gitu ya. Ada tools yang hubungannya sama Hmm. finance, banking and finance ya kan. Ada tools Hmm. bahasa. Mungkin ada tools lain yang belum kamu ceritain ke aku kali aja kamu jadi entrepreneur apa kayak ya kan yang aku belum Hmm. tahu talentmu apa gitu kan gitu. Nah itu Oke, toolsnya oke. banyak tergantung kamu mau pakai yang mana gitu. Ya, Udah ada siap, gambarannya Pak. ya gitu. Oke. Udah mulai kebayang sih. Oke, kebayang ya. Semoga jelas bayangannya, semoga jelas ya gitu. Oke, ada lagi nggak yang pengen didiskusiin apa? Hmm. Yang Enggak sifatnya sih. general. Oh, Overall, udah. aku Udah. udah cukup jelas tentang yang ini. Aku lebih ke penasaran apakah harus selalu jadi RM terus kah apa gimana yang kayak gitu sih gitu. Oh, enggak. Oke. Berarti yang Tapi udah ngejawab sih, udah ngejawab kekepoan aku. oke. Berarti yang general cukup yang Ya, itu aja ya gitu ya. cukup. Oke, sekarang aku mau masuk ke yang detail ya. Boleh, Yang Pak. ini nggak aku record.